Jadi sekarang saatnya kita buktikan apakah beneran kenyal. Langsung aja. Jadi izin ya, gue akan mencoba meraba dia ya. 1, 2, dan juga 3. Oke, ternyata beneran kenyal kayak begini. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Ladypool by Hot Toys. Ini exciting banget buat gua karena akhirnya gua bisa megang Ladypool ini, dan salah satu yang pertama di Indonesia. Karena emang ini baru rilis banget setelah penayangan film Deadpool dan Wolverine kemarin, guys. Jadi buat Anda yang nggak tahu Ladypool siapa, bergaul makanya jangan main handphone mulu. Karena emang ini Ladypool kemarin baru banget ada penampakannya di film Deadpool dan Wolverine. Dan di sana dia badass banget karena dia bahkan pistolnya beda sama Deadpool biasanya. Ya dimana dia di sini pakai Uzi, guys, pakai Uzi. Kurang keren apa coba? Dan udah gitu nggak cuma itu doang, dia juga seksi banget. Bener-bener bahenol karena emang katanya bukan lain yang mainin dia adalah istrinya dari Ryan Reynolds itu sendiri, yaitu Blake Lively. Jadi kita lihat aja nih apakah abis ini gue bisa meraba-raba Blake Lively dalam bentuk mainan. Jadi udah sekarang tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita unboxing dia dan kita lihat bagian-bagian tubuh yang lainnya, langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Jujur boxnya keren banget sih. Gua suka banget di sini kayak ada detail cakaran Wolverine gitu. Jadi seolah-olah ngerobek boxnya gitu, guys. Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini. Di pojok kiri atas tentunya ada logo Marvel Studios Deadpool dan Wolverine. Diikuti dengan Ladypool-nya yang lagi pose seksi seperti ini. Dan juga ada nama mainannya yaitu Ladypool MMS 747 1:6 scale collectible figure. Dan di pojok kanan bawah ada logo Hot Toys dan juga Movie Masterpiece. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada sedikit cakaran dari Wolverine dan juga namanya yaitu Ladypool. Samping satunya lagi juga sama aja kayak begitu. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada nama Ladypool. Tampak bawahnya cuma ada logo Marvel Studios Deadpool and Wolverine. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini penampakannya. Cuma ada tulisannya, kalian juga bakalan baca kalau beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi yaudah kira-kira seperti itu penampakan box dari Ladypool ini. Saya jujur tidak peduli sama boxnya, saya lebih peduli sama isinya. Jadi yaudah, abisin langsung aja kita telanjangi Ladypool ini sama-sama. Kita tidurin dulu Ladypoolnya seperti ini. Dan kita buka selongsongnya. Oh look at that. Udah kelihatan penampakan Ladypool-nya, guys. Kelihatan beres dan juga seksoi banget sih emang. Dan gua juga suka banget ini packaging dalamnya ya. Karena masih ada hints dari Deadpool dan Wolverine. Di sini ada necklace-nya mereka. Dan di tampak sampingnya ada namanya lagi Ladypool di sini. Dan di tampak belakangnya juga keren banget karena ini ada logo Deadpool yang dicakar sama Wolverine. Dan diikuti dengan Ladypool-nya yang lagi mejeng seperti ini. Oke, makin gak sabar buat buka, jadi langsung aja abis ini kita selepetin dulu. Selepet, caimin. Dan kita saksikan keseksiannya dari Ladypool ini. Langsung aja pelan-pelan kita selepetin seperti ini, guys. Kenapa pelan-pelan? Karena ini mahal banget ya, gue beli 6 jutaan, kampret. Jadi hati-hati seperti ini bukanya supaya masih mahal kalau kita jual lagi. Dan yaudah sekarang kita buki dan kita keluarkan dari kandangnya seperti ini. Ini bentar, gue buka dulu mika paling atasnya. Dan ini dia penampakannya. Gila bro, sumpah gila banget bro. Oh my god, bahkan ini rambutnya beneran rambut dong, lihat tuh. Oh my god, beneran rambut, guys. Beneran rambut kan, bukan jembut. Stop. Ini channel family friendly. Gak juga sih yang nonton gue 24-35 kok. Tapi sumpah guys, ini keren banget, kayak artisan gitu ya. Karena dia bener-bener dipakein rambut kayak begini. Kalau di action figure sebutannya itu di routing, tapi ini kan ketutupan ya. Gue nggak tahu dia beneran di routing atau emang cuma ditempelin doang supaya ada rambutnya kayak begini. Cuma ini keren banget sih, bikin dia kelihatan natural kalau misalnya kita pose-posein. Sumpah keren banget coy, nggak bohong gue. Bener-bener definisi badass, seksi dan juga keren dicampur jadi satu kayak begini. Gila bro, keren banget bro. Dan selain keren, enak juga lagi dipegang. Lihat dah betapa bahenolnya dari depan sampai belakang kayak gini. Buset. Dan anyway, sebelum kita melecehkan Ladypool satu ini, di sini gue mau infoin kalau kita juga mendapatkan berbagai macam item lainnya seperti ini. Mulai dari spare tangannya, ada yang jempol, ada yang ngebuka tapi santai, tangan buat megang pedang, tangan buat megang Uzi, tangan buat dukung Prabowo, dan tangan buat dukung Ganjar. Nomor 1 nggak ada yang dukung nih. Nextnya kita mendapatkan dogpool, guys, dogpool. Yang nanti bakal gue bahas pas detail lebih dekat. Karena ini banyak banget yang bisa kita bahas sih. Nextnya kita mendapatkan Uzi-nya seperti ini. Yang dimana ini magazine-nya bisa
bisa kita tarik dari Uzinya kayak begini. Nah, dan di sini dia nge-reveal detail lainnya lagi. Kayak ada detail pelurunya gitu loh. Dan kerennya nggak sampai situ. Karena ini bisa kita tempel dengan mudah pakai magnet seperti ini. Nextnya kita mendapatkan katana dan juga tempat katananya dia. Yang keren banget, ini beneran bisa kita tarik seperti ini. Nah, tapi sayangnya gue agak kecewa sama bahannya sih. Karena ternyata ini bahannya bukan diecast guys. Melainkan ini plastik yang dicat silver seperti ini aja. Tapi tetap keren sih. Cuma agak downgrading aja ketimbang Deadpool 2 yang kemarin gue review. Tapi sisi plus lainnya, ini agak gold gitu sih warnanya. Dan juga ini masih ngikutin mekanisme Hot Toys Deadpool pada umumnya. Yang dimana dia juga sama pakai magnet gini buat ditempelin di bagian belakangnya. Nah, jujur makin bikin dia kelihatan keren sih. Lanjut lagi guys, kita di sini mendapatkan spare matanya kayak gini. Yang cukup mudah dibongkar pasangnya. Tinggal kita dorong aja dari bawah kayak gini dan kita congkel atasnya. Nah, sehingga kita bisa mix and match ekspresinya dia kayak begini guys. Next kita mendapatkan spare ball joinnya, peranti kalau dia patah. Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya dia seperti ini. Yang seperti biasa basic aja kayak begini, tapi gue suka artwork-nya di sini. Kayak rame banget ala-ala Deadpool banget, ditambah ada cakaran Wolverine-nya lagi. Dan tentunya ada logo Deadpool dan Wolverine di sini. Dan di bagian depannya ada nama dari mainannya, yaitu Ladypool. Jadi kira-kira seperti itu semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahanam ini ya guys ya. Dan sekarang seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. 6 juta. Jadi itu dia tadi prosesi unboxing dari Ladypool ini yang pengen gue jilat rasanya. Dan sekarang momen yang ditunggu-tunggu, abis ini langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Gue bakal bahas detail-detailnya, gue breakdown semua plus minusnya. Kita akan lihat sebagus apa mainan yang harganya 6 jutaan satu ini. Langsung aja, let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Ladypool by Hot Toys. First impression gua, selain emang dia seksi banget, ini warnanya juga cerah banget sih. Kalian bisa lihat sendiri kayak begini warnanya kalau disandingin sama Hot Toys Deadpool 2 yang emang agak gelap tonnya. Bisa lihat emang dia terang banget gak sih? Dan tadi gue juga udah bilang kalau misalnya kita juga bakal bahas Dogpool-nya karena emang kita dapat Dogpool di sini. Dan ini dia penampakannya guys. Gimana? Emang buruk rupa nggak sih ini anjing? Karena emang fun fact ya, dia ini pemeran aslinya adalah anjing terjelek di Inggris kalau gue nggak salah. Jadi emang nggak salah kalau kita bilang dia jelek gitu. Karena emang jelek banget kayak sebagian besar di antara kalian gitu loh. Tapi untuk detailnya menurut gue terhitung oke untuk sebuah aksesoris aja dari Hot Toys. Lu bisa sendiri mukanya begini, ada lidahnya yang menjulur kayak begitu di sampingnya. Gue sebenarnya berharap ini rambutnya beneran dari rambut atau bulu gitu kayak Cos Baby-nya. Cuma sayangnya ini enggak ya, di sculpting kayak begini. Kostumnya juga on point banget. Ini udah mirip sama di Deadpool and Wolverine. Dia pakai baju gitu yang nuansanya emang Deadpool banget. Bahkan ada logo Deadpool-nya di sini. Di perutnya ada pentilnya guys, ada pentilnya. Dan beneran di sculpting secara menjijikan kayak begini dari Hot Toys-nya. Logo kill banget cuy. Kalau geser sedikit ke bagian belakangnya ada boolnya dan juga ada kelaminnya di situ ya. Walaupun agak rata, gue jadi curiga ini cowok apa cewek. Buntutnya juga dibikin geradakan kayak gini, emang buruk rupa sampai ke buntut-buntut ternyata. Dan terakhir yang bisa gue highlight, dia ini punya artikulasi di bagian tangannya seperti ini. Jadi leluasa banget buat digerak-gerakin. Dan juga di kepalanya, jadi bisa muter-muter kayak begini. Hadah. Jadi itu dia detail dari Dogpool-nya guys, yang ternyata masih dipikirin walaupun cuma aksesoris doang. Sekarang kita kembali lagi untuk membahas Ladypool-nya yang nafsuin banget. Nafsuin buat dibeli maksudnya. Kalian bisa lihat sendiri dari kepalanya yang kayak begini, penampakannya bagus banget sculptingannya ya. Karena ini nggak cuma sesimpel kepala Headpool versi cewek doang guys. Tapi kalau dilihat di sini mereka tetap bikin kerutan-kerutannya gitu. Jadi seolah-olah mereka beneran bikin dari kain. Padahal mah enggak, ini beneran sculptingan kayak begini. Tuh lihat ya, bahkan di pipinya juga ada detail kerutan-kerutan seperti ini. Dan yang paling mencuri perhatian tentunya adalah rambutnya dia. Karena emang badai banget, ini dibikin beneran dari rambut per helai begini ya. Gue nggak tahu rambut siapa yang dicabutin. Jadi buat kalian pitak silahkan cek kepala kalian ya. Tapi yang jelas ini bagus banget, badai banget kayak habis ke salon ya. Dan ini juga harus hati-hati maintenance ya, jangan sampai ketarik. Karena katanya rambutnya agak ringkih, gampang ketarik atau rusak guys. Nah untuk badannya kira-kira seperti ini penampakannya. Udah nggak sabar banget loh saya bahasnya ini. Karena proporsinya udah dibikin semirip mungkin sama yang aslinya di film Deadpool and Wolverine, yang dimana emang bahenol banget. Buset, lihat tuh, oh my god. Dan katanya agak kenyal loh guys. Ini sebelum pada ngecap gue mesum, ini hanya untuk research purpose doang ya. Jadi tolong simpan pikiran ngeras kalian. Jadi sekarang saatnya kita buktikan apakah beneran kenyal. Langsung aja 1,
2, 3. Oke, ternyata beneran kenyal kayak begini. Tapi bukan yang kenyal-kenyal banget, jadi kayak agak sekel gitu loh. Karena kalau dari rabaan gua, ini tuh kayaknya dia pakai material kit base gitu yang keras gitu. Tapi dilapisin juga sama muscle suitnya dia sehingga bikin dia agak kenyal seperti ini, guys. Sorry kelamaan. Dan bahan bajunya pun juga cukup bagus, kayak terlihat durable sekali. Lentur juga buat kita gerak-gerakin seperti ini. Dan jujur aja emang gue suka banget sama suitnya karena kayak multi layer gitu. Lu bisa lihat di sini dia kayak pakai outer gitu sebenarnya. Di dalamnya ada layer lainnya lagi seperti ini. Dan kayaknya Hot Toys juga nggak pakai leather lagi buat bagian hitamnya. Jadi kalau gue pegang warna hitamnya, ini tuh kayak agak keras gitu loh bahannya. Ya semoga aja beneran bukan leather, karena kalau pakai leather biasanya mereka gampang banget ngelotoknya. Mungkin mereka banyak menerima kritikan dari kolektor-kolektor lain. Di tangannya pun kita bisa menemukan material lainnya lagi seperti ini. Ini juga kayak bahan plastik gitu yang reflektif juga dan lentur juga seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke momen yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu membahas bagian pinggang ke bawahnya. Nih, lihat sendiri. Mother father, gila, mantep banget gak sih bentuknya? Kayak minta ditepok gitu loh. Karena emang beneran bahenol banget, guys. Dan sekali lagi ya, ini untuk research purpose. Gua akan mencoba meraba-raba bahannya. Kira-kira apa sih yang bikin dia bahenol seperti ini? Kita semua kepo kan? Jadi izin ya, gua akan mencoba meraba dia ya. 1, 2, dan juga 3. Ih, gila, ini juga sama lagi, guys. Jadi kayak agak kenyal-kenyal gitu. Lihat nggak sih kayak lipetannya gitu? Jadi sama ya, ini bahannya juga kayak dipakein muscle suit gitu buat layernya. Sehingga menimbulkan efek kenyal seperti ini, guys. Udah kayak enggak sih kenyalan pantat gue sih. Tapi seenggaknya mereka semi realistis lah, keren juga loh. Nah, untuk pinggangnya kayak begini penampakannya. Dia pakai ikat pinggang begitu. Ada logo Deadpoolnya tapi warna silver. Dan yang gue suka, dia di sini juga nggak pakai synthetic leather lagi, melainkan pakai cetakan plastik gitu yang menyerupai sama leather beneran. Nah, ini yang gue suka nih. Seenggaknya bikin mereka lebih durable dari biasanya. Karena kalau dibandingin sama Deadpool yang dulu, dia beneran pakai synthetic leather seperti ini. Dan biasanya ini gampang banget ngelotok, guys. Dan di ikat pinggangnya ini juga ada strapnya lagi buat kita nyimpen Uzi pakai magnet, tinggal ditempel aja kayak begini. Nah, jadi makin mantep banget sih. Dan sama ya, ini ke bawahnya juga masih multi layer begitu. Jadi di bagian tulang kering sampai betisnya dia pakai bahan lain lagi. Dan harapan gue sih kalau beda bahan gini, semoga aja ke depannya dia nggak beda warna tiba-tiba ya. Karena kelemahannya kalau beda bahan gini biasanya ada yang memudar duluan, guys. Contohnya Deadpool 2 yang gue punya seperti ini. Kelihatan kan dia beda warna gitu sama atasnya. Nah, itu dia kelemahannya, dia suka fading gitu. Tapi semoga aja yang ini enggak ya, karena ini detailnya udah bagus banget. Gue suka banget weathering-weatheringnya, bikin dia kelihatan nggak bersih-bersih banget gitu. Untuk sepatunya kayak begini penampakannya, dia lebih tinggi gitu, kayak ada haknya gitu di sini. Dan masih diikuti dengan detail-detail lipetannya yang cukup natural seperti ini. Bagus sih. Ditambah juga sama, dia masih ada weathering-weatheringnya kayak begitu. Dan untuk telapak kakinya kayak begini penampakannya. Bisa dilihat ada copyright dari Hot Toys, ditambah dengan copyright dari Marvel dan juga 20th Century Studios. Jadi ya, itu dia tadi detail dari Ladypool ini yang memang hot banget seperti nama produsennya itu Hot Toys. Sekarang tiba saatnya kita akan tes artikulasinya dia. Kita uji betapa leluasannya si Ladypool 1 ini. Mulai dari kepalanya bisa muter-muter full seperti ini, bisa tengling-tengling, dan juga ngangguk-ngangguk karena emang lehernya bisa digerakin juga. Bahunya bisa diangkat sejauh ini, lumayan jauh, guys. Bisa diputer-puter juga, sebenarnya cuma ketahan sama bajunya yang super ketat kayak begitu ya. Ada butterfly joint juga di bahunya. Ada swivel di bagian bicepnya. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah dia bisa bernyanyi. Bisa banget. Bergoyang, bisa juga. Bahkan jauh banget kayak begini loh. Karena emang diafragmanya agak bisa diputer-puter kayak gitu, lihat tuh. Tapi entah kenapa ini pinggangnya nggak bisa gue gerak-gerakin sama sekali. Kakinya ini bisa nendang ke depan sejauh ini, oke. Dan ke belakang sejauh itu aja, ketahan sama pantatnya yang bahenol. Ada swivel di bagian pahanya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan kakinya seperti ini. Sehingga dia bisa pivot-pivot seperti ini. Ataupun ke depan belakang seperti itu. Dan last but not least, Ladypool ini juga bisa ngangkang sejauh ini. Hati-hati jangan sampai robek. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Ladypool ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah produk Hot Toys yang bener-bener hot sih. Karena emang Hot Toys menurut gue berhasil banget bikin tiap lakukan indah dari Ladypool di filmnya jadi satu figur skala 1:6 kayak begini. Ada dua highlight dari dia yang mencuri perhatian gue banget di sini. Yang pertama, gue suka banget rambutnya yang dibikin perhelai. Dan yang kedua, tentu aja gue terhipnotis banget dengan betapa bahenolnya body dari Ladypool 1 ini. Jadi rating dari gue 8/10 sih, guys. Tapi kalau menurut kalian gimana? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Ladypool ini? Silahkan komen di bawah.
Nah, dengan tinggi kurang lebih 30 cm, ini dia perbandingan Ladypool kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Deadpool, Hot Toys Captain America, Hot Toys Iron Man, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Hot Toys Wolverine, yang belum bisa gue spill, jadi gue sensor dulu, dan tentunya terakhir, Woody Buntung. Spoiler! Dan sekarang buat yang harganya berapa? Ini kemarin gua beli di Mas Victor VWR, itu emang seller yang udah langganan orang-orang banget. Kayak banyak YouTuber-YouTuber yang beli di dia, jualnya di Facebook. Dan dia kemarin jual ini di angka 6,3 juta. Worth it atau enggaknya silahkan dinilai sendiri dari review yang tadi udah gua bikin. Udah gua breakdown semua plus minusnya di sana. Jadi silahkan beli dengan kemampuan finansial masing-masing dan juga konsiderasi masing-masing. Tapi kalau buat gue pribadi, harga segitu emang agak kemahalan sih. Untuk mainan Hot Toys begini, yang aksesorisnya juga nggak sebanyak itu juga. Kayak harga segitu tuh menurut gue masih kemahalan. Mungkin harga segitu karena emang masih ada hype-nya kemarin. Makanya harganya masih tinggi banget. Jadi tunggu aja sampai harganya turun menurut gue. Kalau mau harganya lebih optimal pas kalian beli. Jadi buat yang pengen beli, silahkan timbang-timbang lagi. Dan abis itu baru deh habiskan uang dan harta orang tuamu. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldin. Semoga kalian betah di channel gue dan ingat, mainan adalah teman dan uno, dos, tres, subscribe. Next kita udah meninggal, guys. Kita akan lihat kira-kira sebagus apa mainan seharga 6, juta. Jadi buat yang pengen beli, silakan timbang-timbang lagi dan abis itu baru deh silakan habiskan harta uang orang tua.